Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan pelajaran simulasi digital. Dalam kesempatan hari ini, Pak Stabit akan menjelaskan materi mengenai komunikasi daring. Ini adalah KD 3.10. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang kewargaan digital, kemudian search engine, kemudian yang berikutnya ini adalah komunikasi daring. Di materi komunikasi daring ini nanti akan kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi kita akan belajar mengenai yang pertama itu komunikasi sinkron dan asinkron, email, kemudian kita akan belajar tentang Google Drive, kemudian yang terakhir itu nanti kita akan belajar mengenai bagaimana kita menggunakan kolaboratif atau berkomunikasi secara daring yang benar, yang baik dan benar gitu. Nah, kita bagian yang pertama ini kita akan sharing tentang komunikasi daring. Oke. Pengertian komunikasi. Jadi komunikasi itu diterjemahkan seperti apa toh? Nah, ini. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan informasi dari seseorang ke orang lain. Jadi komunikasi itu proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari satu orang ke orang lain. Sebenarnya pengertian komunikasi itu banyak dari beberapa ahli, gitu. Tapi Pak Sabit hanya mengambil satu, biar satu persepsi gitu. Dan di sini kita jelaskan poinnya itu sebenarnya sama, yaitu memindahkan memindahkan pengertian, memindahkan gagasan, memindahkan informasi dari satu orang ke orang lain. Diterjemahkan lagi seperti ini. Komunikasi terjadi jika saya bicara. Nah, ini Pak Stabit ngomong, Anda ngerti. Dan sebaliknya, jika Anda ngomong, saya paham. Nah, poinnya di situ. Ini adalah komunikasi. Jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu diucapkan maupun ditulis. Jenis komunikasi itu yang pertama ada komunikasi lisan. Nanti sebenarnya jenis komunikasi banyak, tapi ini kita ngomong secara umum dulu. Komunikasi itu ada yang lisan atau verbal, di mana komunikasi itu disampaikan dengan kata-kata, entah itu diucapkan maupun ditulis. Ada lagi nanti yang jenis komunikasinya adalah nonverbal. Nah, ini jenis komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak, bahasa isyarat, berkedip, jempol, nah seperti itu. Terus kemudian apalagi ya, mengangguk, apalagi ya, oke, misalnya oke dengan menggunakan jempol, oke dengan menggunakan tangan, itu masuk dalam kategori komunikasi non verbal. Oke, itu ya. Ini dicontohkan yang lisan itu adalah yang verbal itu kita berdiskusi seperti ini, ngobrol bareng. Kemudian yang non verbal itu dicontohkan like dan dislike, nah, misalnya seperti itu. Oke, komunikasi daring. Nah, kita kan ceritanya mau ngomongin komunikasi daring. Nah, ini kita mulai masuk ke komunikasi daring.
Komunikasi daring merupakan cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Jadi komunikasi daring itu kan komunikasi dalam jaringan, dalam ringnya jaringan. Jadi komunikasi ini tuh kita pakainya internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semua. Jadi kita ngomong seperti yang ada di dunia semu ini lazim disebut komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Jadi kalau komunikasi daring itu komunikasinya menggunakan internet. Pak, SMS itu masuk kategori komunikasi nggak? Iya, masuk dalam kategori komunikasi. Pak, itu kan nggak pakai internet? Iya, dia pakai satelit. Nah, seperti itu. Komunikasi daring dimulai pada tahun 1960. Ini bahas sejarah dulu. Kok bisa muncul seperti itu? Komunikasi daring itu dimulai pada tahun 1960 ketika peneliti Amerika mengembangkan protokol untuk memungkinkan mengirim dan menerima informasi atau pesan melalui komputer. Ini dipakai untuk perang dulu. Protokol tersebut dinamakan ARPANET yang diluncurkan pada tahun 1969 dan akhirnya berkembang menjadi internet. Dulu dipakai untuk ngebom, nah, seperti itu. Ini adalah komunikasi daring. Oke, kita nggak bahas sejarahnya, cuman biar kalian juga tahu komunikasi daring kok bisa ada siapa penemunya di tahun sekitar 1960-an. Itu waktu itu adalah dipakai untuk perang. Oke. Jenis komunikasi. Nah, sekarang ini kita mulai masuk jenis komunikasi daring. Oke. Komunikasi daring itu ada sinkron dan ada asinkron nanti. Yang pertama komunikasi daring sinkron. Ini merupakan komunikasi yang menggunakan perangkat seperti komputer, smartphone, dan sejenisnya yang terkoneksi dengan internet sebagai media yang terjadi secara serempak. Poinnya nih ya, poinnya adalah terjadi secara serempak. Waktunya nyata. Jadi komunikasi daring sinkron itu komunikasi menggunakan perangkat canggih, perangkat IP seperti yang handphone seperti itu, ada internetnya. Terjadinya secara serempak. Ini poinnya. Waktunya real time. Contohnya apa? Hangout, FaceTime, Skype, WhatsApp, Telegram. Ini meliputi komunikasi daring sinkron itu meliputi text chat dan video chat. Jadi ada text chat dan ada video chat. Ini contohnya ada Telegram, ada WhatsApp, ada Kakotalk, ada Hangout, ada BBM. Dulu bagian kalau kalian masih kenal dengan BBM, ada Skype. Ini contoh aplikasi sinkron. Terus ada lagi komunikasi daring asinkron. Komunikasi yang menggunakan perangkat seperti komputer sama dilakukan secara tunda atau tidak serempak. Ini yang membedakan. Asinkron itu tunda, tidak serempak. Nah, komunikasi ini contohnya apa? Contohnya adalah email, forum. Contohnya kalau yang beredar apa? Ada email, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada forum. Forum itu seperti apa? Forum itu ketika kalian browsing di bawahnya itu ada kolom komentar ya seperti itu. Itu namanya adalah forum. Kita berdiskusi di sana. Yang membedakan poinnya ini di sini adalah serempak dan di sini adalah tak serempak. Lah Pak, bedanya apa nih Pak? Misalnya Telegram. Anda perhatikan saja. Ketika kalian mengirim chat dengan WhatsApp atau dengan Telegram, kalian akan ngerti pesan itu sudah terkirim, kemudian sudah dibaca. Benar ya? Pesan itu sudah terkirim dan sudah
terbaca. Kalau di email ada nggak notifikasi seperti itu? Nggak ada. Oke, nah itu yang membedakan. Itu. Oke, berikutnya. Tujuan komunikasi daring. Tujuannya apa toh? Dapat mengirimkan data dalam jumlah yang besar secara efisien dan ekonomis, serta mampu meminimalisir kesalahan. Ini tujuan pertamanya daring. Memungkinkan adanya pengelolaan yang lebih mudah, yaitu pengaturan data antara dua perangkat atau lebih. Berikutnya, penggunaan komputer secara terpusat atau tersebar memungkinkan kontrol manajemen secara desentralisasi maupun sentralisasi. Dukungan pengendalian jarak jauh, sehingga pengguna dan dalam mengendalikan perangkat dari jarak jauh. Ini tujuannya. Itu tujuan komunikasi daring. Nah, ini nanti ada spesifiknya lagi. Ini kelebihannya komunikasi daring itu apa? Yang pertama, efisiensi biaya. Tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi melakukan tatap muka ya seperti sekarang ini. Kita lebih murah gitu dibandingkan kalian harus ke sekolahan misalnya seperti itu ya. Ini Pak Sabit bukan ngojek tapi memang realnya seperti itu. Lebih efisien dalam hal biaya. Yang kemarin itu kita Anda bisa membayangkan ketika kita mau ketemu dengan saudara yang dari jauh. Kalau dulu ya kalau mau ketemu harus pulang. Misalnya ada saudara yang merantau, ketemunya ya harus pulang. Kebayangkan ketika pulang berarti harus ongkos biaya transportasi dan itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang sekarang ya cukup dengan telepon dan lebih gampang gitu. Efisiensi waktu. Komunikasi bisa dilakukan dengan cepat tanpa membuang-buang waktu dengan melakukan perjalanan. Ya, kalau misalnya kita mau komunikasi, mau ketemu seseorang, mau ngobrol, cukup dengan angkat telepon dan tidak perlu lagi membuang waktu yang mungkin misalnya mau ngobrol, mau ketemu sama teman yang ada di Jogja. Kalau zaman dulu ya harus ke Jogja. Waktu yang dipakai untuk dari rumah ke Jogja itu jauh gitu. Makan waktu. Nah, seperti itu. Kalau yang sekarang tidak lagi. Berikutnya terintegrasi atau terhubung dengan layanan TIK lainnya. Jadi banyak aplikasi yang mendukung sembari melakukan komunikasi dalam jaringan. Kita bisa memanfaatkan layanan TIK lain untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi. Ada presentasi, ada dokumen, ada berbagai layar, dan banyak lainnya. Meningkatkan intensitas berkomunikasi. Ya, maksudnya gimana ini? Kalau dulu, orang-orang dulu, kita nggak ngomong dulu lah, ketemu yang rumahnya jauh aja lah. Kebayang nggak kalau misalnya ketika kita mau komunikasi harus pulang ke rumah atau harus kumpul di satu tempat gitu? Kan akhirnya intensitas untuk berkomunikasi bertatap muka itu kan jadi lama. Durasinya mungkin bisa seminggu sekali, tapi dengan adanya telepon yang sekarang dengan kemajuan komunikasi dalam internet gampang sekali. Mau tiap hari bisa, mau tiap jam bisa, selonggarnya kita gitu. Meningkatkan partisipasi. Karena terbukanya jalur komunikasi, maka semakin banyak pula orang yang bisa berpartisipasi dalam diskusi. Ya, sekarang itu banyak nih forum-forum yang ngomongin hal yang yang menarik di forum tersebut. Misalnya ini kalian banyak grup gitu. Di grup itu grup WhatsApp misalnya, grup WhatsApp itu banyak kita mau ngomongin soal PR misalnya. Nah itu yang tadinya
nggak ngerti apa-apa bisa ikut nimbrung. Nah, seperti itu. Yang tadinya nggak bisa berbagi ya, seperti itu. Itu meningkatkan partisipasi. Nah, ini terkait sama kelebihan komunikasi daring. Sekarang kita akan ngomongin tentang kekurangannya komunikasi daring. Kekurangannya apa ini? Itu membutuhkan perangkat khusus dalam pelaksanaannya. Komunikasi membutuhkan adanya software dan hardware. Jadi kalau kalian mau komunikasi, kalau kita mau komunikasi harus ada handphone yang sekarang gampangannya seperti itu. Kalau dulu harus ada komputer, belum ada handphone yang sekarang harus ada komputer. Nah, seperti itu. Ini membutuhkan perangkat khusus. Kemudian yang berikutnya tidak mewakili emosi pengguna. Nah, kekurangannya komunikasi daring itu salah satunya tidak mewakili emosi pengguna. Gerak tubuh, raut muka, intonasi bicara merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami. Ya, jeleknya kalau komunikasi daring itu ya cuman kalian hanya komunikasi ini ketika kalian nggak suka ya manyun, cuman kasih emo, kasih pukulan, kasih emoticon, kasih apalagi ya, ya icon-icon seperti itulah, yang meme-meme seperti itulah gitu. Itu tapi tidak bisa mewakili emosi. Kebayang kalau misalnya kita pas lagi jengkel sama orang lain atau sama teman kita yang lagi ngejekin kita pada lagi pas serius-seriusnya gitu, misalnya seperti itu, pengennya nabuk beneran atau pengennya marah beneran, nah seperti itu tidak bisa terwakili. Nah, ini kekurangan komunikasi daring. Ada lagi banyak informasi yang tidak penting. Seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak dan membuat bingung si penerima. Contoh nih yang kita alami ya. Banyak informasi yang tidak penting. Di grup WhatsApp kalian itu masih ada loh beberapa informasi yang misalnya teman-teman nge-share gratis kuota. Ini contoh. Padahal itu sebenarnya hoax. Kalian harus mengirimkan ke 5 teman, nanti baru bisa dapat itu hoax. Kebanyakan seperti itu. Oke, nah itu contoh. Atau misalnya ini contoh yang menurut saya kurang pas juga, misalnya butuh donor darah misalnya, si yang kecelakaan misalnya posisinya di Jogja misalnya seperti itu saya belum masih apa ya, ya memang sekedar informasi, tapi kebanyakan informasi yang sampai di kita itu sampai di kita ya, di grup umum itu biasanya sudah terlambat, karena orang yang butuh darah itu biasanya akan lebih cepat ke keluarga terlebih dahulu, lebih cepat ke keluarga, seperti itu. Oke, lagi menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi dalam jaringan tidak dapat tempat pada tempat dan waktu yang tepat. Maaf ini, melakukan komunikasi dalam jaringan tidak pada tempat dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Jadi maksudnya gini, komunikasi daring itu ketika tidak sesuai, nah ini menyita konsentrasi dan bisa membahayakan. Contoh, pas kita lagi berkendara di telepon, akhirnya nggak fokus. Kemudian kita di jalan sambil mainan HP, WhatsAppan, sehingga nggak fokus di jalan. Banyak kan ngalami kasus, pernah melihat atau pernah mendengar kecelakaan yang bonceng, atau misalnya ketika naik motor yang bonceng parah misalnya kecelakaannya karena pas lagi mainan handphone, atau mungkin yang lagi nyetir, yang lagi di depan itu malahan mainan handphone, akhirnya nengah kayak keserempet misal. Ini contoh,
itu menyita konsentrasi dan akhirnya membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Kurang sosialisasi, wah ini benar. Dulu kalau kita keangkringan, nah misalnya seperti itu, kita jajan bareng sama keluarga misalnya, atau bareng sama temen, nongkrong di kantin misalnya, di warung. Kalau zaman dulu ngobrol, cekakaan, gojekan, cerita ke sana kemari, seperti itu. Kalau sekarang mereka asik dengan gadgetnya, benar ya? Nah ini jadinya akhirnya kurang sosialisasi. Oke, ini kekurangan komunikasi daring. Perangkat khusus, tapi yang sekarang mungkin sudah menjadi hal yang biasa, membutuhkan perangkat khusus ini. Tidak mewakili emosi, banyak informasi yang tidak penting, menyita konsentrasi, kurang sosialisasi. Oke. Nah, kita masuk di email nih. Kita masuk di email. Pengertian email. Email adalah singkatan dari electronic mail atau surat elektronik. Pengertian email atau electronic mail atau surat elektronik adalah salah satu jenis layanan internet yang dapat digunakan untuk berkirim surat secara elektronik. Tiap pengguna internet memiliki alamat yang unik. Persis seperti nomor telepon kita, setiap orang bahkan bisa memiliki lebih dari satu alamat email. Seperti nomor HP. Satu orang bisa memiliki puluhan nomor, bahkan ratusan. Oke, sekarang nggak bisa ratusan ya mungkin ya. Sekarang kayaknya maksimal hanya 3. Maksimal 3 nomor telepon. Tapi alamat email ini bisa banyak. Cuman sarannya Pak Stabit, ketika kalian memiliki email, buatlah email itu identitasnya sesuai dengan nama kita. Misalnya nih, Stabit Handoyo. Maka email saya stabithandoyo@gmail.com, stabithan@icloud.com, nah, sama seperti itu. Sama misalnya kalian membuat emailnya namanya Budi Rimawan, ya buat aja Budi Rimawan. Silahkan Anda menggunakan kombinasi angka yang mencerminkan itu adalah data Anda. Mencerminkan loh ya Pak Sabtu. Atau mungkin nomor hoki, atau mungkin nomor-nomor yang kalian sukai, atau angka yang kalian sukai. Ini adalah email. Ini pesannya Pak Sabtu. Jangan biasakan membuat email asal. Ini masih sering ini membuat email asal. Hanya untuk aktivasi HP. Nah, ditanya lagi besok passwordnya apa, emailnya apa, nggak tahu. Nah ini repot ini. Email ini menjadi sesuatu yang sangat penting di perkembangan teknologi yang sekarang. Mau mengaktifkan Android, kalian harus punya email. Mau berpartisipasi dalam sebuah forum, kalian juga harus email. Nah sekarang email ini menjadi sesuatu yang penting. Nah pesannya kalian harus sadar karena email ini menjadi sesuatu yang penting, maka kalian harus bisa memanfaatkan dengan baik dan benar. Oke. Fungsi email. Fungsi email yang pertama untuk mengirim surat, foto, gambar, e-book, video dan lain sebagainya. Jadi email ini itu bisa Anda pakai untuk ngirim surat. Ngirim surat itu bukan berarti surat kalian tulis surat tangan, cap pos ya, bukan seperti itu. Tapi email ini, surat yang ada di sini adalah surat elektronik. Kan tadi email itu elektronik. Bisa untuk dipakai untuk mengirimkan foto, gambar, e-book, video dan lain-lain. Aplikasi itu bisa Anda kirimkan lewatnya email. Digunakan saat mendaftarkan suatu aplikasi atau social network seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Mungkin ada aktivasi untuk Android, kemudian menggunakan Google Drive, banyak nih aplikasi sosial network, Facebook, Twitter, Instagram,
WhatsApp, misalnya seperti itu. Yang kalau ini social network, mungkin yang lain transaksi online, jual beli online. Itu juga dia membutuhkan yang namanya email. Kebutuhan lain seperti kontak person, periklanan, ClickBank, dan lain-lain. Nah, kontak person yang ada di handphone kalian, itu saran Pak Stapit, silahkan disimpan di email. Nah, ini mungkin yang belum dilakukan sama kalian. Ngertinya handphone itu kontaknya itu disimpan di handphone. Silahkan Anda coba dirubah sekarang mindset kalian. Ketika Anda menyimpan kontak person, nomor teman, itu silahkan disimpan di email. Lah Pak, gimana caranya? Nah, caranya itu gampang. Jadi di settingan handphone kalian itu dirubah, yang tadinya nyimpennya itu di phone atau memori HP, silahkan dicantumkan email. Silahkan dirubah, disimpan di email. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok disimpan di email? Biar nantinya ketika kalian ganti-ganti handphone, aman, nggak perlu lagi repot-repot kontaknya hilang semua. Nah, seperti itu nggak perlu. Yang penting kalian hafal dan selalu ingat email. Jadi email yang ada di handphone, mau email handphonenya banyak ya, caranya Pak Stapit silahkan menggunakan satu email gitu. Ya bolehlah 2 email, tapi sarannya Pak Stapit silahkan menggunakan satu email. Kenapa? Biar lebih mudah untuk mengendalikan. Jadi email ini bisa dipakai untuk mengendalikan perangkat kalian. Misalnya handphonenya hilang, itu kalian bisa ngelacak. Nah, seperti itu. Nah, selain bisa ngelacak di perangkat kalian, data-data yang ada di email itu bisa Anda manfaatkan sebagai ruang penyimpanan. Anda mungkin sudah biasa ini. Contohnya seperti ini. Ini contoh ya. Kalian punya video, karena videonya atau mungkin punya fotonya itu penting, dititipke sama temen. Bener ya? Gitu. Aku nitip dhisik. Nah, misalnya seperti itu. Biar gampang nyari, misalnya seperti itu. Nanti akan dikirimkan, dipakai lagi, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah contoh. Email itu penting. Dan sekarang itu banyak sekali aplikasi cloud, aplikasi atau apa ya? Cloud itu kayak misalnya Google Drive, kemudian punyanya Microsoft itu Box, itu punyanya iCloud. Itu dia memberikan space atau media ruang penyimpanan secara cloud computing atau penyimpanan di awan. Itu syaratnya harus memiliki email. Nah, kalian harus harus terbiasa. Maksudnya email ini karena memang sesuatu yang menurut Pak Stapit ini penting. Jadi kalian juga harus membiasakan bahwasanya email ini adalah penting. Jangan membiasakan punya handphone yang penting aktif, jangan. Tapi Anda harus paham betul bahwasanya email yang ada di handphone itu email pribadi kalian. Terus Anda bisa ngelacak posisi handphone kalian ketika terjadi handphonenya hilang. Nah, misalnya seperti itu. Nah,
banyak kasus yang sekarang itu anak-anak masih anak-anak yang kemarin PBDB itu Pak Sabit masih nemu ketika ditanya email nggak ngerti. Wah, ini jangan sampai ini terjadi di Anda. Besok ketika kalian kerja, itu email ini menjadi sesuatu yang penting dan ini sesuatu yang sederhana tetapi perlu kalian perhatikan. Data pribadi kalian itu kalian juga harus membiasakan untuk dijaga kerahasiaannya. Jangan sampai data pribadi Anda itu di-share atau dibagikan di sosial media. Itu kurang pas. Jika ketemu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bisa jadi nanti disalahgunakan. Misalnya contoh kasus ini contoh ya, orang-orang yang masih punya kebiasaan kurang baik, Gojek pesanan pesanan yang fiktif ditujukan ke satu orang, misalnya seperti itu kurang pas. Nah, ini ada peran email di sana. Nah, harapan Pak Sabit dengan materi ini kalian bisa lebih cerdas, lebih smart dalam menggunakan email dalam berkomunikasi secara daring. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tanya jawabnya mungkin bisa lewat forum diskusi di Classroom, atau mungkin kalian bisa bertanya langsung japri ke Pak Sabit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Besok kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan materi minggu depan dengan kolaborasi daring. Sekian dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.